Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada kali ini kita akan belajar tentang daya listrik, di mana materi ini masih satu pokok bahasan tentang listrik dinamis. Nah, untuk belajar tentang daya listrik ini, kita ambil satu pekerjaan yang biasa orang lakukan ya, atau mungkin kalian pernah lakukan ya. Itu ketika akan menyetrika baju ya. Nah, ketika kabel setrika listrik itu yang dihubungkan dengan stop kontak, setelah beberapa lama atau detik kemudian setrika akan panas. Nah, panas ini terjadi akibat adanya usaha untuk memindahkan muatan listrik pada rangkaian listrik yang besarnya sama dengan energi listrik yang berubah menjadi bentuk energi lain. Dalam hal ini adalah energi panas. Itu satu hal yang biasa kalian lakukan ya. Berikutnya, daya listrik, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya electrical power ya, adalah banyaknya energi listrik untuk setiap satuan waktu ya. Atau bisa didefinisikan lain, besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon. Adapun satuan daya listrik adalah watt atau joule per sekon. Kemudian kalian mungkin pernah ya melihat pada sebuah lampu ya, ada tulisannya 50W 220 volt. Itu artinya apa? Nah, artinya lampu itu membutuhkan tegangan 220 volt dan akan menghasilkan daya sebesar 50 watt. Makin besar dayanya, energi yang dibutuhkan akan semakin besar. Oke, kita lanjutkan. Kita tahan beberapa saat. Nah, sekarang sampai pada rumus daya listrik. Rumus daya listrik dituliskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya listrik, yang ada dalam kurung ini adalah satuan, W itu energi listrik, satuannya joule, T sekon, satuan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, kemudian untuk mengembangkan rumus daya listrik ini, kita akan beralih pada slide berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Dari rumus P sama dengan, dari rumus ini P sama dengan W per T, kita bisa menulis, masih ingat rumus energi listrik, W sama dengan V kali I kali T. Maka rumus ini akan berubah menjadi P sama dengan V kali I kali T dibagi dengan T. Maka ini T-nya akan hilang, maka rumusnya menjadi P sama dengan V kali I. Ini adalah rumus daya berikutnya ya. Kemudian selain itu kita ingat hukum Ohm ya. Hukum Ohm, rumusnya itu V sama dengan R kali I. Maka ini akan bisa berubah menjadi P sama dengan
V kita ganti R kali I dikali I, maka akan menjadi I kuadrat dikali R. Nah, ini I kuadrat. Nah, ini adalah rumus daya berikutnya. Oke. Nah, V itu adalah tegangan ya. Jadi V itu adalah tegangan. Satuannya volt. R itu adalah hambatan. Satuannya ohm. Atau ada yang mengatakan omega. I adalah arus listrik. Satuannya adalah ampere ya, seperti itu. Itu beberapa pengembangan dari rumus daya. Oke. Setelah itu kita akan melanjutkan pada contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama itu seperti ini. Kita buka. Oke, ini contoh soal yang pertama. Sebuah pesawat televisi dipasang pada tegangan 220 volt. Jadi kita tulis diketahui tegangan itu lambangnya V, besarnya 220 volt. Sedangkan kuat arus yang digunakan, kuat arus itu lambangnya I, besarnya 0,5 ampere. Berapakah daya televisi tersebut? Ditanya. Daya itu lambangnya P. Nah, jawab. Rumus yang kita gunakan P sama dengan V kali I. V nilainya atau besarnya 220 volt kali 0,5 ampere kali setengah itu sama dengan dibagi 2. Berarti ini ketemunya 110 volt kali ampere itu tidak lain adalah watt. Oke. Jadi daya pada televisi tersebut adalah 110 volt. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan. Lampu pijar dengan daya 60 watt. Kita tulis diketahui. Daya itu lambangnya P, nilainya 60 watt. Selama 1 jam atau menyala selama 1 jam. T-nya 1 jam. Nah, kemudian berapa energi yang digunakan? Ditanya. Energi itu lambangnya W. Nah, jawab. Rumusnya P sama dengan W per T. Atau kalau buat W sama dengan P kali T. T-nya di sini masih jam. Berarti ini harus dibuat sekon dulu. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 sekon. Maka ketemunya 60 kali 60 atau 3600 sekon. Nah, ini tinggal memasukkan saja 60 watt kali 36 itu 3600. Nah, ini dikalikan 6 kali 6 itu 36, sisa 3 tambahkan, berarti 3 kali 6 18 tambah 3 21, nolnya ditambahkan di belakang ada 3 watt. Maaf, joule ya. Atau kalau ditulis yang lebih kecil ini 216 kilowatt.
Joule. Nah, ini adalah energi yang digunakan pada lampu tersebut pada contoh soal yang kedua. Demikian untuk contoh soal yang kedua ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, dan nanti bisa dikembangkan pada latihan-latihan soal sendiri. Untuk itu sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.